Bab 219, Mendekati Angkatan Darat. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Arthur Lewin Point of View. Dibandingkan dengan kecepatan pikiranku dan kekhawatiran yang melaju cepat di dalam pikiranku, jam-jam di langit merangkak. Jika aku tidak melihat kembali ke arah pandangan memudar dari tentara binatang karena rasa bersalah bahwa aku meninggalkan pasukan, dan keluargaku, di tembok di belakang, aku memfokuskan pada jalur cerah mana yang membuat jalan lurus ke apa yang saya curigai adalah jantung kerajaan Elenoir. Mantra macam apa yang mampu melakukan hal seperti itu? Ikatan saya bertanya ketika kami mengikuti sepanjang jalan yang bersinar bahkan melalui lapisan tebal kabut di atas hutan. Saya tidak sepenuhnya yakin tetapi melihat bagaimana jejak semacam zigzag di sekitar berbagai titik yang mengarah ke utara, saya tidak berpikir itu adalah mantra yang kuat tetapi akumulasi dari mantra yang sama menciptakan jalan. Itu hanya spekulasi saya, lebih tepatnya, itu harapan saya. Pikiran tentang penyihir musuh yang pada dasarnya dapat meniadakan sihir sekitar hutan dengan satu conjuration membuatku takut. Sambil mengeluarkan pikiran pesimistis, saya mendesak Sylvie untuk terbang sedikit lebih cepat. Sudah cukup mengkhawatirkan memikirkan sesuatu yang terjadi pada keluarga saya atau salah satu dari tanduk kembar, tetapi berpikir tidak bisa sampai ke tes pada waktunya membuat saya gemetar karena keringat. Setelah sekitar 1 jam lagi menjelajahi di atas hutan, mengikuti jalur mana yang bengkok hampir teraba bahkan tanpa rilmir, aku akhirnya melihat tanda-tanda pertempuran di kejauhan. Fluktuasi mana terlihat bahkan di atas kanopi pohon yang tebal di bawah kami, tetapi yang membuatku khawatir adalah kenyataan bahwa pohon itu sudah tua. Ini berarti bahwa pertempuran telah berakhir, dan mustahil untuk mengetahui dari jarak mana pihak ini telah menang. Merasakan perubahan emosiku, Sylvie menyelam lebih dekat ke hutan, dengan cepat mendekati lokasi yang telah aku cetak di benakku dan ke dalam dirinya juga. Namun, ketika kami semakin dekat dan semakin dekat ke tujuan, sesosok bayangan yang melayang di atas selimut pohon dan kabut segera menarik perhatian kami. Yang membuatku lebih khawatir daripada penampilannya yang familiar adalah kenyataan bahwa dia tidak membocorkan mana. Dibandingkan dengan gelombang pasang yang menindas yang adalah Uto, pria ini adalah mata badai yang mengerikan, sama seperti tuannya. Sylvie berhenti sekitar selusin meter jauhnya. Kali ini, ketakutan dan kegelisahannya yang membanjiri saya. Chilrit, aku menyapa Fritra yang mengenakan baju besi hitam ketika dia berdiri di udara, jubah ungunya mengepul di belakangnya. Punggawa mencelupkan kepalanya sebelum merespons kembali dengan ekspresi kasar. Tombak. Terlepas dari ketidaksabaran saya bertukar pandangan dengan Sylvie, yang telah berubah menjadi wujud manusiawi. Saya bingung. Insting saya mendesak saya untuk melawannya, dia adalah musuh. Tetapi pada saat yang sama, sabit di atasnya telah menyelamatkan hidupku dan alasan kenapa Sylvie dan aku bisa maju melewati kemacetan kami masing-masing. Membentuk mana dalam suaraku, aku bertanya dengan ragu, apakah kita akan bertarung? Aku telah diperintahkan untuk mencegahmu maju lebih jauh, jawabnya tanpa perubahan ekspresi. Dan jika aku mengatakan bahwa aku harus maju, aku mendorong, bersiap untuk melepaskan Rilmir sekali lagi. Mata tajam Chilrit menyipit, tetapi suaranya masih tenang saat dia menjawab. Ini untuk kebaikanmu, Lance Lewin. Tuanku berharap agar kamu dalam kesehatan yang optimal sebelum pertempuran terakhir dan mengambil bagian dalam pertahanan untuk kerajaan Elf akan membuat itu sulit. Petik 2. Seris mengatakan ini untuk kentunganku. Saya berkata tanpa berpikir. Nama tuanku bukanlah sesuatu yang harus kamu katakan begitu santai, manusia. Suara Chilrit tidak berubah, tetapi haus darah yang tajam melonjak darinya saat menyebutkan nama sabit itu. Menyesuaikan tekanan yang dipancarkannya, aku membalas, tidak bisa menahan racun dari suaraku. Awasi nada bicaramu, Chilrit. Saya memilih untuk bertukar kata dengan Anda karena sopan santun untuk tuanmu. Petik 2. Kesopanan. Ekspresi Fritra menjadi gelap, berubah untuk pertama kalinya. Tuan Seris menyelamatkan hidupmu. Saya sarankan Anda memperhatikan kata-katanya dan membersihkan kekacauan yang terjadi di benteng Anda. Petik 2. Mataku tetap terkunci dengan matanya. Kita akan ke Elenoir. Mengetahui cara berkorban adalah bagian dari perang, kata Chilrit, masih berusaha membujukku. Membuang-buang usahamu di sini tidak akan membantu kamu bahkan jika kamu berhasil mempertahankan Elenoir. Kamu tidak berpikir aku tahu itu. Aku menggeram, tidak bisa menahan diri. Angin sepoi-sepoi dan udaranya bertambah tebal sehingga hampir tidak terlihat. Di sebelah saya bisa merasakan kekhawatiran dari ikatan saya, tetapi pada saat ini, saya tidak peduli. Datang sejauh ini adalah saya sudah mengorbankan prajurit yang akan terluka atau terbunuh dalam pertempuran dari binatang buas yang gagal saya bunuh. Siapa dia untuk berkhotbah tentang sesuatu yang harus saya alami untuk dua kehidupan yang terpisah? Alis Fritra berkerut frustrasi. Kembali, tombak. Jika Anda ingin kesempatan menyelamatkan di Caten, Anda harus khawatir tentang hal-hal yang lebih besar. Petik 2. Aku diam-diam mendekati Chilrit. Minggir. Anda keliru jika Anda berpikir Anda dapat menjaga kami berdua di sini. Banyak yang telah berubah sejak pertarungan kita melawan Uto. Petik 2. Punggawa Seris mendecakkan lidahnya sebelum mengulurkan lengannya. Kabut hitam tebal berputar di sekitar tangannya yang terulur, bermanifestasi menjadi pedang besar berwarna hitam pekat, hampir 2 kali tinggi pemilik.
Sangat baik. Jika kamu bersikeras bertarung, izinkan aku membuktikanmu salah. Petik 2. GLAYDER Curtis. Akademi Lanceler, Kota Kalberg. Simpan formasi Anda. Aku menggonggong saat aku mengikuti di belakang sekelompok siswa yang mengendarai ikatanku. Pelopor, jaga perisai Anda. Percayalah pada tunggangan Anda untuk melindungi kaki Anda. Itu dia. Kedua belas siswa mengikuti jalan yang ditandai untuk pelatihan khusus ini sementara para pemanah yang beberapa puluh meter jauhnya sudah dalam posisi untuk menembak. Melepaskan. Aku berteriak pada para pemanah. Sebuah voli panah tumpul menghantam barisan siswa yang mengendarai kuda cakar milik Lanceler Academy. Seperti yang dipraktikkan, para siswa mengangkat bahu ke depan di atas tunggangan mereka, mengangkat perisai mereka dan menggunakan lutut kiri mereka untuk membantu mendukung mereka melawan serangan jarak jauh. Beberapa siswa lambat dalam mengangkat perisai mereka sementara yang lain tidak mampu menambah tubuh mereka pada waktunya untuk menahan tembakan proyektil. Para siswa malang itu terlempar dari binatang buas mana mereka dipasang dan jatuh di jalan tanah. Grouder, ikatan saya, mendengus kecewa saat ia berlari ke arah para siswa mengerang di tanah. Tanner, Gart, Leher, panggilku. 3 siswa berlari dari tanah dan memberi hormat. Pak. Iklan. Sambil membelai surai singa gelap duniaku, aku melewati mereka. Masing-masing dari kalian berutang 20 set perisai pers tanpa menggunakan mana. Wajah ketiga orang baru itu pucat karena kata-kataku. Sambil menghela nafas, kami berjalan di belakang siswa yang masih naik tunggangan mereka. Latihan itu berjalan selama 2 jam lagi ketika kami meninjau beberapa formasi lagi. Akhirnya, kuda cakar harus pulih kembali, membuat sesi istirahat singkat. Baiklah, berjalan ke gunung ke danau dan istirahat 1 jam. Aku memanggil, melompat dari Grouder. Di bawah pohon berusia 100 tahun, aku bersandar pada Grouder, menikmati angin sejuk di bawah naungan. Salah satu hal favorit saya tentang sekolah ini adalah kenyataan bahwa sekolah itu sangat dekat dengan Mirror Lake. Saya mengambil beberapa daging sapi kering dan roti segar dari cincin dimensi saya dan memperhatikan ketika para siswa berpisah menjadi lingkaran teman-teman mereka masing-masing. Tanner, Gart, dan Leher berjongkok di tepi danau, mengangkat perisai baja mereka di atas kepala mereka. Beberapa siswa lain sudah menyelesaikan makanan ringan mereka dan mulai berdebat dengan senjata tumpul yang digunakan untuk pelatihan. Seperti yang diharapkan dari siswa Lanceler, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangku. Bahkan sebagai trainee, mereka tidak akan pernah bisa diam. Aku mendongak, tidak repot-repot berdiri, dan menyeringai kesatria pensiunan itu. Kalau begitu, apa yang membuatku? Orang bodoh yang malas, balasnya, duduk di sampingku di rumput. Aku merobek sepotong roti dan menyerahkan padanya sisi kaldu favorit lelaki tua yang aku simpan di cincinku juga. Seorang siswa hanya sebagus gurunya, Instruktur Crowe. Mantan instruktur, dia mencibir tetapi menerima camilan sambil tersenyum. Dan sepertinya tumbuh sebagai bangsawan hanya mengajarimu cara berbicara dengan baik. Kami berdua duduk diam, menikmati pemandangan danau yang berkilauan. Kami tertawa kecil atau tertawa di sana-sini sambil menonton para siswa mempermalukan diri mereka sendiri ketika bertanding atau bermain di air. Beberapa gadis yang hadir selalu berbondong-bondong oleh para siswa laki-laki yang melakukan apa saja untuk mencoba dan mengesankan rekan-rekan perempuan mereka. Melihat anak-anak muda ini bermain-main tanpa peduli di dunia, sulit untuk membayangkan bahwa kita berada di tengah-tengah perang, kata Crowe lembut. Pasti, aku setuju. Mendengar cerita-cerita yang datang dari perbatasan Timur Sapin, aku merasa frustasi karena aku tidak ada di sana untuk membantu, tapi aku juga lega karena aku tidak berpikir murid-muridku berada di dekat siap untuk menghadapi tentara Alakrian. Kamu tahu, aku ingat menjadi sangat tidak puas ketika aku mendengar berita kamu datang ke Lanceler. Saya ingat menganggap Anda sebagai bangsawan manja lain yang menemukan posisi di sini karena koneksi Anda. Mantan instruktur saya mengalihkan pandangannya ke saya. Aku salah tentang dirimu, Curtis. Anda bekerja keras sejak hari pertama, dan Anda senang mendengar kesalahan Anda karena itu memberi Anda ruang untuk meningkatkan. Petik 2. Tidak terbiasa mendengar pujian dari mantan ksatria yang ketat, aku merasakan pipiku mulai memerah. Yah, menjadi penyihir dan pejuang yang memadai adalah satu hal, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang mengajar. Persis. Jadi mengapa begitu sulit bagi beberapa bangsawan untuk mengakui bahwa Anda tidak tahu sesuatu, atau Anda tidak pandai? Itu masih membingungkan saya sampai hari ini. Petik 2. Aku tertawa kecil. Anggap itu sebagai inferiority complex. Para bangsawan diajari untuk tidak memiliki kelemahan atau, jika kita memilikinya, tidak pernah menunjukkannya. Petik 2. Itu satu hal yang baik tentang ketika kamu dalam pertempuran. Pada saat itu ketika kamu salah satu dari tentara yang tak terhitung jumlahnya di garis depan, tidak ada strategi, kesatria tua itu mendengus. Apakah itu alasanmu untuk tidak mencoba masuk ke posisi kepemimpinan atau strategis? Aku menyeringai. Kenapa kau kecil? Crowe mengaitkanku dengan lengannya dan mulai menggerinda buku-buku jarinya di kepalaku sementara Grouder mengerang sebagai protes karena terbangun. Oke, saya menyerah. Kami berdua terus bertengkar saat kami tertawa. Meskipun waktu yang agak singkat saya datang ke sini untuk mengajar siswa, ada banyak cerita untuk saling bertukar pada hari yang sempurna seperti ini. Setelah waktu istirahat singkat berlalu, kami berdua bangun.
Kembali ke tempat latihan dengan baju besi lengkap dalam 15 menit. Saya berteriak. Para siswa menegang mendengar suara saya dan bergegas kembali ke atas bukit tempat kami berlatih. Mereka mendengarkanmu dengan baik, komentar Crowe, tersenyum ketika dia melihat beberapa siswa yang pernah dia ajarkan menyapanya dengan membungkuk terburu-buru sebelum berlari. Kelulusan mereka bergantung padanya. Aku mengangkat bahu sebelum menepuk satria tua di bagian belakang. Ayo, Instruktur Crowe, saatnya pelajaran tombak dan kau masih yang terbaik. Saya yakin mereka ingin belajar dari Anda. Petik 2. Aku mungkin sudah pensiun, tapi aku masih mahal. Pikirkan roti dan kaldu sebagai pembayaran. Kenapa kamu kecil? Crowe berhenti. Dia mengangkat kepalanya, menatap sosok di langit. Bukankah itu utusan? Tanyaku, memicingkan mataku untuk mencoba dan melihat binatang seperti apa yang terbang itu. Binatang buas itu, bersama dengan penunggangnya, turun, mendarat di balkon tertinggi di menara logam. Struktur tinggi, lancip dalam bentuk tombak raksasa bukan hanya simbol dari akademi kami tetapi bangunan tempat kepala sekolah kami tinggal. Itu sayap pisau, gumam Crowe, nadanya serius. Hanya ada beberapa penyihir yang terikat pada binatang buas itu. Jika mereka dipekerjakan sebagai kurir, itu berarti ini serius. Petik 2. Saya melompat ke Grouder dan memberi isyarat kepada mantan instruktur saya. Mari kita lihat tentang apa. Setelah melewati murid-muridku yang bingung dan naik melalui halaman sekolah beraspal, kami mendekati menara berbentuk tombak yang tinggi. Grouder tidak bisa masuk ke dalam tangga jadi kami meninggalkannya dengan penjaga ditempatkan di luar sebelum berjalan menaiki menara. Bahkan dengan mana, perjalanan menaiki tangga spiral agak sulit pada ksatria tua tapi kami membuatnya cukup cepat untuk tetap mendengar gumaman percakapan yang terjadi di sisi lain pintu kepala sekolah. Setelah kami berdua saling bertukar pandang, aku memutar pegangan emas dan membuka pintu. Duduk di belakang mejanya adalah bingkai raksasa kepala sekolah kami merosot ke depan dengan kepalanya terkubur di tangannya. Di sampingnya adalah pembawa pesan, ekspresinya campuran ketakutan dan kecemasan. Saya berbicara, Kepala Sekolah Landon, kami melihat utusan itu dan... Kepala sekolah mengangkat tangan, tidak repot-repot menengadah. Kumpulkan murid-muridmu, Instruktur Curtis. Lebih baik lagi, mungkin lebih baik kamu melakukan perjalanan ke Kalberg sekarang dan menggunakan gerbang teleportasi mereka untuk kembali ke Castle. Petik 2. Saya tidak mengikuti, Tuan. Apa yang sedang terjadi? Aku mengalihkan pandanganku dari kepala sekolah ke kurir. Utusan tiba di Kalberg dari Etistin pagi ini, utusan itu memulai, suaranya bergetar. Seorang pengamat yang terbang beberapa mil dari pantai Etistin melihat kira-kira 300 kapal ala Krian mendekat.